Bayangkan legenda kuno yang tiba-tiba jadi perbincangan hangat di era modern. Itulah Satrio Piningit, tokoh misterius yang konon diramalkan Raja Jayabaya pada abad ke-12. Menurut ramalan, Satrio Piningit, dari bahasa Jawa kesatria yang disembunyikan, adalah sosok sakti muncul dalam ramalan Prabu Jayabaya. Masyarakat Jawa meyakini putra Batara Indra ini memiliki paras seperti Dewa Kresna dan watak tegas seperti Baladewa, bersenjatakan Trisulaweda. Artinya, Satrio Piningit dianggap sebagai pemimpin agung yang muncul di masa kegelapan dan menata kembali keadilan. Kisah Satrio Piningit diwariskan turun-temurun, masih dipercayai sebagian besar masyarakat Jawa sampai sekarang. Banyak penggemar legenda menunggu kedatangan Satrio sebagai jawaban atas berbagai masalah zaman. Bagaimana tidak, bait-bait Jayabaya menyebutkan sosok dewa berbadan manusia yang akan datang membawa zaman keemasan. Menurut pakar budaya, kehadiran Satrio Piningit dianggap menjanjikan zaman keemasan Nusantara setelah masa penderitaan panjang. Bayangkan hype dan harapan publik. Apakah benar ada sosok istimewa yang tersembunyi menunggu panggilan peradaban? Baru-baru ini beredar rumor heboh tentang surat dari masa kolonial yang konon membuktikan Satrio Piningit benar-benar nyata. Waduh, menarik sekali. Katanya, sehelai kertas kuno peninggalan Belanda bocor ke publik. Isi surat tersebut kabarnya mengungkap identitas Satrio Piningit. Cerita ini seperti menggabungkan sejarah dengan fiksi. Lalu, apa faktanya? Sebelum menilai rumor itu, kita lihat dulu konteks sejarah. Memang, era kolonial Belanda meninggalkan banyak dokumen. Misalnya, para peneliti arsip pernah menemukan surat tangan bertanggal 1918 yang mengejutkan dunia sejarawan. Surat itu ditulis seseorang berinisial R kepada tokoh pergerakan di Yogyakarta, membahas intrik pejabat kolonial memata-matai pergerakan rakyat. Di bagian akhir surat tertulis kalimat misterius, "Jangan biarkan mereka tahu bahwa bangsa ini telah terbangun dari tidurnya." Kalimat pendek itu bikin merinding, seolah penulis surat yang berpihak kolonial sadar bahwa semangat kemerdekaan sudah menyala. Surat kuno ini nyata dan disimpan di Arsip Nasional, menunjukkan betapa rumitnya masa kolonial. Nah, surat-surat kolonial memang ada, tapi apakah ada yang sampai menyebut Satrio Piningit? Faktanya, peneliti sejarah belum menemukan dokumen kolonial yang mencantumkan nama itu. Sebaliknya, ada catatan lain yang mirip tema Raja Adil tanpa menyebut Satrio secara spesifik. Contohnya, surat Residen Priangan tertanggal 20 Desember 1871 mencatat keberadaan Gerakan Ratu Sunda, semacam Gerakan Ratu Adil di Jawa Barat. Lewat surat itu, pejabat kolonial menyebut gelombang rakyat yang percaya akan muncul seorang pemimpin adil. Meskipun menunjukkan adanya harapan revolusioner rakyat, surat itu tak menyebut nama Satrio Piningit secara eksplisit. Ini membuktikan bahwa meski ide tentang pemimpin adil sering tercatat, bukti konkret mengenai Satrio Piningit justru tidak ada di dokumen kolonial yang terdokumentasi. Sederhananya, arsip nyata hanya mencatat gerakan rakyat dan harapan akan pemimpin adil, bukan surat yang mengonfirmasi ramalan Jayabaya. Sejarawan pun memperingatkan, kita harus hati-hati dengan klaim surat rahasia. Kadang cerita menarik dibuat untuk menambah sensasi. Seperti saat penelitian arsip menemukan surat rahasia 1918 di atas, sejarah dibuat makin dramatis.
Begitu pula rumor surat Satrio Piningit ini bisa jadi hasil penyusunan cerita modern, bukan temuan ilmiah. Di era media sosial, mitos Satrio Piningit kerap terhubung dengan berbagai teori konspirasi. Misalnya, sejak Pilpres 2023, ada berita media online yang menyebut tokoh politik seperti Prabowo Subianto sebagai kandidat Satrio Piningit. Penelitian akademis 2024 menemukan intisari online, bahkan memuat artikel yang mengaitkan Prabowo dengan ramalan Jayabaya dan Gus Dur. Inti beritanya menonjolkan atribut Jawa, weton rabupon, garis keturunan, dan kesaktian untuk membuat narasi bahwa seorang politikus sedang dipersepsi sebagai Satrio Piningit. Wah, seolah-olah Satrio Piningit ini jadi jargon politik kekinian. Selain itu, muncul kisah-kisah supernatural yang bikin bulu kuduk merinding. Contohnya, seorang paranormal bernama Permadi SH mengaku pernah menguji 400 orang yang datang mengaku sebagai Satrio Piningit, keturunan Bung Karno. Dari ratusan itu, katanya hanya satu orang yang benar-benar membuatnya kagum. Orang yang satu itu bahkan bisa menghadirkan arwah Bung Karno dan Raja Brawijaya dalam semediannya. Wow, dialog panjang dengan Bung Karno dan Brawijaya di alam gaib, bahkan ikut direkam dalam ingatan sang paranormal. Cerita berbau gaib seperti ini tentu bukan fakta yang bisa diuji secara ilmiah. Tapi fenomena semacam ini menunjukkan seberapa dalam masyarakat terpesona dengan mitos Satrio Piningit. Berbagai kejadian misterius dikaitkan dengannya, dari gempa sampai peristiwa tak biasa. Sekarang coba bandingkan dengan penjelasan lebih rasional. Para ahli budaya menggarisbawahi banyak simbol dalam ramalan Jayabaya bersifat metaforis. Misalnya frase bersenjata Trisula Wedha yang sering dikutip dalam ramalan sebenarnya ditafsirkan sebagai kiasan. Tak mungkin Satrio Piningit membawa Trisula kemana-mana. Itu akan terlalu kentara. Penafsiran modern justru melihat Trisula Wedha sebagai lambang tiga menjadi satu, seperti perpaduan ilmu, amal, dan iman, atau bumi, langit, dan isinya. Artinya, teks kuno itu lebih bicara tentang kesempurnaan atau sinergi, bukan senjata nyata. Fakta ini kontradiksi dengan klaim mistis bahwa Satrio Piningit atau pengklaimnya memikul benda supranatural atau kekuatan gaib. Jadi kesimpulannya, tidak ada bukti dokumen yang sah dari era kolonial yang menyebut nama Satrio Piningit secara nyata. Apa yang beredar lebih banyak berupa interpretasi ulang, opini, atau khayalan inspiratif. Bukan berarti cerita ini tidak berguna. Malah, ia mencerminkan harapan dan keresahan masyarakat. Satrio Piningit lebih seperti cermin misteri bagi kegelisahan sosial. Banyak orang ingin percaya akan pemimpin adil di tengah zaman yang sulit. Nah, ya ketika rumor semacam ini muncul, kita memang merasa senang sekaligus waspada. Senang karena legenda hidup muncul, tetapi waspada agar tak terkecoh hoaks atau propaganda politik. Sobat, perjalanan membedah misteri Satrio Piningit ini memang penuh lika-liku. Dari naskah kuno Jayabaya yang penuh makna, hingga hoaks surat kolonial yang sempat heboh, kita lihat bahwa legenda ini terus memicu rasa ingin tahu masyarakat. Konspirasi politik dan cerita mistis hanya melapisi keyakinan lama dengan bumbu baru. Intinya, tetap kritis dan cari fakta. Di tengah gegap gempita kisah spiritual, jangan lupa cek sumbernya. Apapun kepercayaanmu, semoga video ini membuat kita lebih bijak menghadapi berita viral tentang Satrio Piningit. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat,
atau menambah wawasan mistis sejarahmu, berikan jempol ke atas dan berlangganan channel ini. Dengan like and subscribe, kamu tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya seputar misteri, legenda, dan sejarah Nusantara. Komentar di bawah juga boleh. Kita diskusi bareng soal mitos Nusantara lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis, dan salam misteri.